Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan selamat pagi, selamat ketemu kembali pada kesempatan ini dalam perayaan Sabat di hari Minggu tanggal 28 November. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita akan melihat di dalam kitab Habakuk, pasal yang kedua. Langsung kita melihat pada ayat yang ke-20 ya. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 20. Saya membacakan untuk kita semuanya. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Seperti yang tertera di depan kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nampaknya Tuhan berbicara untuk kita sekalian hari ini agar kita mendengarkan pesan itu. Apa maksudnya berdiam dirilah di hadapan Tuhan? Di latar belakangi ketika Habakuk melihat bahwa umat yang dilayaninya, umat manusia yang dilihatnya ada persoalan, ada masalah, beragam tentunya seperti di zaman ini. Persoalan dan masalah yang dihadapi setiap insan pribadi sangat beragam, macam-macam bentuknya. Namun pada bagian teks ayat 6 sampai dengan 19, rupanya Habakuk melihat bahwa apa yang dikerjakan umat di mata Habakuk adalah jahat. Termasuk di mata Tuhan, hal itu menyakiti hati Tuhan. Maka dikatakan bahwa Habakuk ingin membuka hati pendengarnya, membuka hati umat yang Tuhan percayakan di hadapannya, bahwa terjadi kutukan bagi orang yang jahat. Habakuk sampaikan, terkutuklah orang jahat, atau terkutuklah orang yang hidup sebagai penindas, terkutuklah orang yang serakah. Pada ayat 9 sampai 11, Habakuk katakan, terkutuklah ketika orang hidup dalam keangkuhan, tidak pernah puas dengan kehidupan yang sifatnya ingin mencaplok bangsa-bangsa sebutkan. Lalu tidak puas juga dengan apa yang Tuhan percayakan, inginnya kembali mengambil milik sesamanya untuk kepentingan dirinya. Sampai juga dikatakan, terkutuklah orang yang menimbun barang-barang demi kepentingan sendiri, sampai juga menaklukkan orang lain untuk kepentingannya sendiri, memaksa membayar bunga. Ya, itu kaitan juga dengan hutang piutang terjadi, itu persoalan di situ. Juga rupanya merusak dan merampok milik orang lain. Di pemandangan Habakuk, hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya Habakuk menyimpulkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan adalah celaka, terkutuk, sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan terkutuk orang yang melakukan kejahatan demi kepentingannya sendiri. Di ayat 20 itu ajakan untuk umat Tuhan secara keseluruhan, dan pagi ini buat kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab setiap kita pasti punya persoalan. Kita ada masalah, betul? Kita dalam hidup sehari-hari punya masalah,
Ada masalah atau baik-baik saja keadaan kita, Bapak Ibu? Ada masalahnya, betul ya. Masalahnya apa? Macam-macam. Persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan beraneka ragam. Dari kepentingan ekonomi, kepentingan keluarga, kepentingan pekerjaan, kepentingan pendidikan, dan seterusnya. Ada satu masalah. Oke, masalah boleh datang, boleh pergi, datang dan pergi lagi. Tetapi yang diminta oleh Tuhan menghadapi persoalan yang tidak henti-hentinya di sepanjang kehidupan, agar kita umatnya disuruh berdiam diri di hadapan Tuhan. Apa artinya di situ? Kembali kita melihat ayat 20 di situ bahwa tetapi Tuhan ada dalam bait kudusnya. Di baitnya yang kudus, berdiamlah di hadapannya yang segenap bumi. Di mana kita berdiam di hadapannya? Apa maksudnya di situ? Kita berdiam di mana? Di hadapannya, di baitnya. Apakah bait Allah? Itu rumah Tuhan. Apakah rumah Tuhan itu? Tempat untuk menyembah, tempat untuk beribadah. Nah, penjelasannya seperti ini, Bapak. Kita diminta untuk tetap ada di hadirat Tuhan, di baitnya, di rumahnya, di tempat di mana kita menyembah Dia, seperti yang sekarang ini terjadi di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Kita melihat latar belakang juga. Ketika di dalam perjanjian lama, bait Allah atau bait suci, Allah menyatakan dirinya menurut kehendaknya kepada manusia, ditandai dengan membangun mezbah, korban persembahan. Yang pertama, saat Tuhan ingin umatnya itu ada di hadiratnya, ada di hadapannya, berdiam diri di hadapannya, Tuhan menggerakkan hati manusia, orang-orangnya, agar mereka membangun mezbah, korban syukur, korban kafar, korban pengampunan dosa, dan seterusnya itu. Disitulah terjadi perjumpaan dengan Allah. Ada yang diberi tanda peringatan dengan tugu. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, peristiwa Abraham mengorbankan Ishak. Saat Abraham berdiam diri di hadapan Tuhan membawa Ishak anaknya, kemudian Tuhan tunjukkan tempat yang harus diikuti dan saat mana korban itu dilaksanakan, walaupun akhirnya diganti dengan domba. Terjadi perjumpaan dengan Tuhan di baitnya, di tempat. Ada satu tempat untuk menyembah, tempat yang dikhususkan, diperintahkan Tuhan ada di situ. Kemudian kita lihat, rupanya Yakub pun juga begitu. Saat Yakub berdoa, beristirahat di Betel, dia melihat dalam suasana penglihatan di alam mimpi ada tangga yang menuju ke langit dan bumi. Terlihat malaikat turun naik. Ternyata itu perjumpaan dengan Tuhan. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Maka dikasih tanda berupa batu atau tugu oleh Yakub. Dia mengatakan, ini tempat yang kutandai. Didirikan tugu di situ. Nah, sampai berikutnya Daud ada gagasan membangun bait suci, saudara-saudara. Kalau kita lihat juga di dalam 2 Tafarik 7 ayat 2, kemudian 1 Tafarik 22 ayat 8 di sana, Daud ada gagasan bagaimana mendirikan bait suci atau rumah Tuhan, tempat untuk memuji Tuhan, tempat untuk memuja Tuhan, tempat untuk berdoa, tempat untuk merenungkan, tempat untuk bergaul akrab dengan Tuhan, tempat untuk menaikkan ucapan syukur, korban syukur kepada Tuhan. Maka ada gagasan di dalam diri Daud untuk mendirikan bait suci. Artinya satu tempat secara lahir, secara fisik, betul-betul tempat di mana Tuhan berkenan ada di situ. Walaupun secara roh Tuhan ada di dalam setiap insan, dalam
pada saat gagasan Daud ingin membuat bait suci atau rumah Tuhan, rupanya Tuhan katakan tidak, bukan engkau, tetapi yang membuat bait Allah, rumah Tuhan, sehingga terjadi umat berhadapan dengan Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, adalah anakmu Salomo. Maka betul, akhirnya Salomo lah yang mewujudkan terjadinya pembangunan bait suci atau rumah Allah. Ketika kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 37 sampai 8, Salomo yang mewujudkan. Mengapa? Tuhan mengatakan kepada Daud, engkau tidak boleh Daud untuk membuat rumah Allah, bait suci, sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya waktu itu Daud berlaku salah dan terjadi peperangan yang tiada henti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari latar belakang itulah akhirnya berkembang ke dalam perjanjian baru apa yang disebut berdiri di hadapan Tuhan di bait suci. Kita lihat Tuhan Yesus menyebut bait suci atau rumah Allah ketika dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ketika dia menyucikan bait suci, bait Allah. Mari kita melihat nih di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-16. Yohanes 2 ayat 16. Saya mau membacakan buat kita sekalian. Demikian, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjuangan. Ketika itu bait Allah yang di Yerusalem ini masih ada, dan Tuhan Yesus sangat menghargai tempat atau tempat yang dipakai untuk mengagungkan nama Tuhan, sampai dia memberikan penghormatan. Dia menghormati bait suci itu karena Israel ketika mulai menolak dan menyalibkan, maka Tuhan menubuatkan atau berbicara, bait Allah ini akan runtuh dan 3 hari kemudian aku akan membangunnya. Artinya ketika terjadi penolakan terhadap Tuhan, bait Allah yang didirikan Salomo kemudian dirobohkan, terjadi pembangunan lagi sampai zaman Herodes. Rupanya ketika Tuhan ditolak oleh orang-orang Yahudi yang dikasihinya dan mengatakan bahwa tidak ada satu batu pun yang ada yang akan menumpang di atas batu yang lain, semuanya akan diluluhlantahkan. Nah, kematian Tuhan Yesus mengakibatkan bait suci Yerusalem diganti, dan kebangkitannya menempatkan yang lain sebagai gantinya. Kemudian langsung masuk ke bagian berikutnya, saudara. Bait suci baru ialah gereja akhir zaman. Nah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, maksudnya kita diminta berada di bait suci, di bait Allah. Kita diminta untuk bergereja, ada di dalam persekutuan gereja. Himpunan orang-orang percaya ini menyatu adalah bait Allah. Secara roh kita adalah gereja Tuhan, dan secara lahiriah bangunan tentunya yang menghimpun kita, menempatkan pribadi kita di dalam kita memuji, menyembah, mengagungkan, dan melayani. Jadi gereja secara fisik, gedung gereja ini satu tempat yang kita pakai untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengajarkan hal-hal rohani firman Tuhan kepada umat. Dan kita pribadi-pribadi ini adalah bait Allah, di mana kita semestinya tetap berada dalam satu kesatuan visi misi Tuhan.
Saudara, bait suci baru ialah gereja di zaman ini. Kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 20. Saya ajak semuanya bersama saya akan membaca Matius 18 ayatnya yang ke-20. Ini satu ayat yang spesial hari ini untuk kita perhatikan. Matius 18 ayat 20. Dalam hitungan 3 kita akan baca bersama-sama. Mari 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya minta jemaat saja dengan suara yang keras menurut kita pakai masker ini. 1, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Inilah berdiam dirilah di hadapan Tuhan dalam bait-Nya, dalam gerejanya. Bait suci adalah gereja Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, Tuhan senang, Tuhan berkenan. Sampai Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam aku. Aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Jika saat kita ada bersama di gereja Tuhan, di tempat ini, Tuhan melihat dari surga, Dia memandang kita. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dikatakan Matius 18:20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada. Tuhan ada di situ. Kita punya keyakinan itu dan terus menanamkan sedalam-dalamnya dalam iman kita. Saat kita bersama di gereja Tuhan, di bait sucinya, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apapun yang menjadi masalah kita, persoalan kita, beban hidup kita, hal-hal yang sedang kita rancang rencanakan terlihat jelas. Maka waktunya saat kita ada dalam bait-Nya, dalam gerejanya, dalam ikatan persaudaraan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengungkapkan doa-doa kita, harapan kita, dan kita menerima pesan daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja tempat menyembah, tempat beribadah, baik secara gedung yang menyatukan kita secara fisik jasmani dan secara roh, di mana kita adalah pribadi-pribadi yang telah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Kita orang percaya milik kepunyaan, diminta oleh Tuhan tetap ada dalam bait-Nya, tetap berdiri, berada, maksudnya di hadapan Tuhan di setiap waktu yang ada pada kita. Detik-detik yang kita jalani bersama Tuhan, menit-menit, jam-jam, hari, minggu, bulan, tahun yang kita lalui, selama kita diberi kehidupan, kita tetap dalam hadirat Tuhan, dalam suasana seperti itu. Maka kita perlu juga berikrar kembali. Persoalan boleh terjadi, betul. Persoalan boleh menerpa, masalah tidak dimonggo, silakan. Tetapi perkara-perkara itu akan selesai, akan ditolong Tuhan pada saat kita berdiam diri di hadapan. Artinya kita dalam suasana hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan ambil alih. Aku ada di tengah-tengah. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, berarti tidak diam diri. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mau diam diri. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, berarti Dia ingin menyelesaikan persoalan kita. Masalah kita apa?
Masalah anak-anak kita apa? Masalah suami apa? Masalah istri apa? Masalah kakek nenek apa? Tuhan ingin tolong. Ini luar biasa. Namun ketika kita yang mengaku percaya Tuhan Yesus tidak ada, tidak tetap, tidak berdiam di dalam hadiratnya, di hadapannya, di bait sucinya, ya Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak akan menolong itu, karena menjauh. Oleh karena itu kita berkomitmen. Saya katakan sebagai Gereja Baptis Indonesia Anugerah, kita berkomitmen. Aku tidak akan tinggalkan bait suci ini. Aku tidak akan tinggalkan rumah Tuhan ini. Aku tidak akan tinggalkan kesatuan, kebersamaan di dalam Tuhan. Itu perlu kita bangun. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, jangan sampai kita memisahkan diri. Amin. Berarti berkomitmen Bapak Ibu. Ya. Saya senang kalau kita hari ini diberkati oleh Tuhan, tetap menjadi satu keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Anugerah Yogyakarta. Bisa kita katakan pada kanan kiri kita begini: engkau saudaraku selamanya. Mari dimulai. Engkau keluargaku untuk selamanya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak mau berpisah denganmu. Itu terusnya. Apapun yang ada pada kita, perbedaan apapun, masalah apa saja, aku tidak mau tinggalkan. Aku tidak mau berpisah denganmu. Itu harus kita kumandangkan. Dan kita lihat bagian ini. Jangan dikit-dikit kita ingin pergi, ingin loyo, ingin meninggalkan. Kenapa tidak ke gereja? Aku kemarin disinggung oleh itu dan lupakan. Dan katakan ampunilah pada yang bersalah. Berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Kasih dikedepankan, pengampunan dikedepankan. Ketika Tuhan mengajar dalam Matius 6, 14-15. Bapa kami yang di surga, seterusnya. Kemudian Tuhan di akhir mengatakan, jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi berdiri, tetap berdiam, berdiri di hadapan Tuhan, di baitnya. Janganlah kita mudah tergoda untuk meninggalkan bait Tuhan, gereja Tuhan. Jangan meninggalkan gereja Tuhan. Amin. Jangan meninggalkan Gereja Baptis Indonesia Anugerah yang kita cintai. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Amin. Dan mau apapun yang terjadi, mari kita tetap setia berada di dalam baitnya, di bait suci. Ya. Izinkan saya menyanyi dulu ya Bapak Ibu, untuk menguatkan firman ini yang kita terima. Oke, boleh pemain musik boleh. Ini hari ini di bait suci NB 176, di bait suci menunggu saat kau menunjukkan wajah suci. Saudara, mari kita nikmati bagian ini. Ku menunggu
Ujian ini luar biasa mengajak kita tetap ada dalam bait Allah, berdiri di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika dikatakan oleh hamba, kita harus tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, seluruh penduduk. Kita ada di gereja, kita harus mengasihi gereja Tuhan. Gereja ini harus kita kasih bersama-sama. Kita perjuangkan bersama sampai akhir kehidupan kita. Hari ini Tuhan inginkan semua kita yang hadir atau saudara-saudara kita yang masih ada tinggal di rumah perlu komitmen tetap ada di bait sucinya, tetap memuji Tuhan bersama di gerejanya, tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Walaupun tantangannya ada, pencobaan ada, datang dan pergi, masalah pribadi keluarga ada, kiranya kita tetap komitmen setia sampai akhir hidup kita menjadi Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Amin. Berjanji? Betul? Boleh berkata iya. Tuhan mengasihi kita, Bapak. Dan terakhir, sesuai dengan apa yang ada tema tertulis di depan kita, apa kok kita harus pegang. Gereja Baptis Indonesia harus bersatu, tetap tinggal bersama-sama, melayani bersama demi kerajaannya. Kita doa bersama, berjuang bersama. Gereja ini akan menjadi sentral Gereja Baptis di Yogyakarta. Diberkati Tuhan. Setelah ini Tuhan ubahkan lebih lagi, semangat lagi. Generasi dibangkitkan, anak-anak dibawa dalam hadirat Tuhan, di dalam gerejanya, di dalam pelayanan bersama. Kita terus semangat di dalam Tuhan. Jangan kendor, maju, bersatu. Tuhan inginkan hal itu terjadi. Kobarkan hari roh kita untuk amanat yang sudah Tuhan taruh dalam roh kita dan dibenteraikan di dalam hidup kita. Walaupun berat, walaupun ada tantangan, kembali tetap ada di hadirat Tuhan. 2-3 orang selalu ada di gereja, di baitnya, di hadiratnya, berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Aku ada di tengah-tengah kamu. Aku di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan mau berbuat sesuatu. Bapak Ibu, puji pada Tuhan. Atas nama Tuhan saya menyampaikan. Saya berharap panjenengan semua tetap gigih di dalam Tuhan melalui gereja ini. Jangan coba-coba meninggalkan gereja ini. Hari kita semua katakan amin. Tuhan mau membuat sesuatu yang luar biasa atas gereja ini. Tuhan akan melakukan perkara besar setelah
kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah katakan kepada mereka, umat-Mu ini, Gereja Baptis Indonesia Anugerah ini akan Kau pakai lebih lagi. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan pakai luar biasa. Kiranya seluruh umat yang telah mendengar pesan firman-Mu tetap berdiri di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, di bait-Mu, di gereja-Mu. Kiranya kami semua akan komitmen untuk selalu setia menyatukan diri dalam satu keluarga besar gereja-Mu ini. Tuhan, pakailah kami semuanya. Semua talenta, anugerah, karunia yang ada pada kami, kiranya kami mau kembangkan, kami pakai untuk keagungan-Mu. Tolong Tuhan Yesus, ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas kami semuanya, diberkati oleh Tuhan. Baik kami, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, ataupun lansia, kiranya pakailah kami semuanya Tuhan, sehingga gereja ini bangkit. Gereja ini menyenangkan hati Tuhan. Gereja ini komitmen untuk selamanya akan berada dalam satu kesatuan, cinta akan rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, pakailah lebih lagi, terlebih seiring dengan hamba Tuhan yang akan datang. Kiranya sinergi bersama membangkitkan kekuatan-Mu untuk Tuhan memakai kami lebih lagi, sehingga Yogyakarta diberkati karena keberadaan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan syukur kami, firman-Mu sudah kami terima bersama. Kiranya Tuhan taruh dalam roh hati kami, Engkau materaikan untuk kami tetap setia dan komitmen. Selamanya kami akan berada dalam rumah Tuhan ini, dan Tuhan memakai dengan cara dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami sampai